Halo, masih dengan gue yang sama, baju yang sama, settingan yang sama. Dan video sebelumnya gue udah ngasih tahu review tentang Nokia E3100 Plus, dan sesuai janji gue bakalan ngasih tahu kekurangan dan juga solusi bagaimana kalian menangani kekurangan-kekurangan atau fitur-fitur yang jelek di Nokia E3100 Plus ini. Yang pertama, untuk kalian yang merasa bahwa Nokia E3100 Plus ini banyak kekurangan, kita sama. Karena gue banyak banget merasakan kekurangan-kekurangan yang ada di TWS ini. Tapi tenang aja, gue udah ngasih beberapa solusi supaya TWS ini tuh tidak benar-benar mengganggu kalian ketika kalian sedang mendengarkan musik atau kalian sedang menonton video atau YouTube. Yang pertama, kekurangan yang pertama adalah feel pemakaian yang terkadang sakit. Dengan adanya karet ini mengurangi rasa sakit ketika kita sedang menggunakan earbuds, makanya gue selalu beli earbuds yang ada karetnya. Tetapi karet di Nokia E3100 Plus ini, dia itu karetnya kecil. Oleh karena itu, gue merasa bahwa kadang-kadang telinga gue tuh sakit ketika gue lagi tiduran sambil mendengarkan musik atau YouTube atau video-video lainnya. Itu feel pertama, dan yang ini nggak ada solusinya. Solusinya cuma kalian pasrah sama ikhlas, udah. Yang kedua, fitur yang tidak gue suka, yang tidak friendly, yang diciptakan oleh Nokia. Apa aja fiturnya? Yang pertama, kalau kita mencet earbudsnya, oke, jadi kalau ini earbudsnya bisa dipencet ya. Ini touchless, bisa di touch. Jadi kalau misalnya kita pencet sekali, itu dia ke pause sendiri. Beda dibandingkan Lenovo yang PD-1X. Kalau PD-1X dia bisa dipencet, tapi kalau mau nge-pause musik atau video dia mesti mencet 2 kali. Inilah bedanya. Kalau misalkan kalian lagi tiduran, kadang-kadang kalau misalkan kena bantal kan suka kayak ke sensor touch gitu ya, ke sensor kayak disentuh gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu tuh kayak nggak enak banget, tiba-tiba lagi tiduran terus musiknya ke pause, kita mesti ngeplay lagi, terus nge-pause, ngeplay lagi. Nah itu tuh yang nggak enaknya. Makanya mungkin Nokia bisa merubah fitur ini. Gua nggak tahu ini ada di TWS Nokia yang lain atau enggak, gue nggak tahu. Kalian bisa komen di bawah kalau kalian merasakan hal yang sama. Fitur yang nggak gue suka itu ketika dibuka charging case-nya, dia itu langsung auto pairing atau menyambungkan ke koneksi Bluetooth yang sebelumnya kita sambungkan. Nih ya, kan ini kan ketutup ya, jadi kalau misalnya kita ngebuka gini, nah dia itu auto pairing, langsung nyari koneksi Bluetooth yang disambungkan sebelumnya. Nih ya, ini kalau misalnya kalian begini, nah itu dia auto pairing. Jadi pas ditutup ini, jadi pas berkedip putih-putih ini, dia lagi mencari koneksi Bluetooth. Jadi pas ditutup tidak menyambungkan gitu. Nah, bedanya sama PD-1X itu ada bedanya. Kalau PD-1X dia menyambungkan ketika dicabut gini. Nah, fitur yang gue pengen tuh fiturnya yang kayak PD-1X. Kenapa gue nggak suka yang ini? Ini karena apa ya, ketika gue membuka kan dia menyambungkan ya. Nah ketika menyambungkan gini, gue tuh kadang nggak gue pengen nyambung ke laptop tapi malah nyambung ke HP. Nah itu yang nggak gue suka kadang-kadang. Lanjut, yang berkaitan sama charging case juga. Ketika dibuka atau ketika ditutup charging case-nya, dia ngecas kan. Nah masalahnya adalah ketika dia dibuka dan Anda menaruhkan earbuds-nya di sini, dia itu tidak mencharge earbuds-nya. Entah itu di produk gua sendiri, entah di produk gua atau produk kalian juga merasakan kayak gitu, tapi ketika kalian masukin earbuds dan charging case dalam keadaan terbuka, dia itu tidak ngecas si earbuds-nya. Makanya kalian harus menutup charging case-nya.
Beda dibandingkan PD1X. PD1X itu nggak begitu. Masalah selanjutnya adalah kadang-kadang ketika kita menutup gini, kan dia pairingnya atau sambungan antara handphone ke TWS-nya ini kan otomatis terputus. Nah, kadang-kadang dia ini walaupun ditutup masih menyambung. Jadi kalian mesti ngebuka lagi, ngambil lagi, taruh lagi, tutup lagi sampai terputus. Kalau tetap menyambung, kalian tidak akan, atau earbuds ini tidak akan mencharge dirinya sendiri, karena sistemnya membaca kalau misalkan sistem earbuds ini masih menyambung ke HP kalian. Jadinya earbuds ini tidak ngecas sendiri. Makanya kalian mesti nyabut, mesti taruh lagi, mesti tutup lagi. Nah, solusi yang ini gua pikirin. Jadi kalian ketika ngecas, ini ada warna putih. Nah, kalau kalian ngecas, kalau misalkan si earbuds-nya ini ngecas, buktinya adalah ketika kalian ngebuka, ada dua putih-putih atau kedip-kedipan putih di dua earbuds ini. Kalau misalkan salah satu masih tidak berkedip atau tidak ada warna putih-putih, itu berarti tandanya earbuds itu masih menyambung ke HP kalian. Jadi kalian mesti ambil lagi, mesti tutup lagi, taruh lagi, tutup lagi, cek lagi earbuds-nya sudah ngecas atau belum. Gitu. Memang agak rumit, karena itulah kekurangan yang paling disayangkan dari fitur Nokia ini. Kalau misalkan fitur tadi bener, atau misalkan kagak ada kesalahan sama sekali, gue nggak akan komplain. Tapi ini sering banget kejadian di seminggu gue pemakaian TWS atau earbuds Nokia ini. Gue nggak tahu lagi selanjutnya ada kekurangan apa lagi, karena gue masih belum menemukan kekurangan-kekurangan yang lebih parah dibanding yang ngecas tadi. Makanya kalau kalian merasakan earbuds gue nggak kecas nih, earbuds gue nggak penuh nih, pas gue pakai baterainya masih 60% aja, itu kalian harus ngecek kayak tadi ya. Fiturnya itu jelek banget ya kalau menurut gue nggak tahu kalau menurut kalian, itu menurut gue sendiri. Jadi kalian menemukan kekurangan apa lagi di Nokia E3100 Plus ini? Komen di bawah. Sekian dari gue, sampai jumpa.